Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan metode pengembangan perangkat lunak. Dalam hal ini, kami akan mengambil metode prototype. Kita mulai dari pengertian. Metode prototype adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak di mana pengembang menciptakan model awal atau prototype dari aplikasi atau sistem yang akan dibangun. Prototype ini akan digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan lainnya, guna memahami dan mengidentifikasi kebutuhan sebenarnya. Dengan demikian, metode prototype membantu mengurangi risiko kesalahan desain dan kegagalan aplikasi, karena memungkinkan perbaikan sebelum penerapan keseluruhan. Tujuan utama dari metode prototype adalah untuk memahami kebutuhan penggunaan dengan lebih baik dan mendapatkan umpan balik sejak dini, sehingga perbaikan dan perubahan dapat dilakukan sebelum membangun versi produk yang lengkap. Pengembangan prototype memungkinkan tim pengembang untuk menguji konsep, desain, dan fitur-fitur penting sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan produk akhir lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian terdapat dua jenis utama dari prototype dalam model ini. Yang pertama adalah prototype kasar atau low fidelity prototype. Prototype jenis ini lebih fokus pada fitur utama dan umumnya lebih sederhana. Biasanya hanya menggunakan tampilan dan interaksi yang sederhana. Tujuan utama dari prototype kasar adalah untuk mendapatkan umpan balik awal dari pengguna tentang konsep dasar produk. Kemudian yang kedua adalah prototype lengkap atau high fidelity prototype. Prototype jenis ini lebih mendekati produk akhir dalam hal tampilan dan interaksi. Prototype lengkap mencakup lebih banyak fitur dan fungsi dan biasanya memiliki desain dan antarmuka yang lebih rapi. Tujuan dari prototype lengkap adalah untuk menguji fitur-fitur lebih rinci dan mendapatkan umpan balik lebih lanjut sebelum produk akhir dikembangkan. Metode prototype dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, desain antarmuka pengguna, dan bahkan dalam proses pengembangan produk fisik. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, metode prototype telah menjadi alat yang populer untuk menghadapi tantangan kompleksitas dan ketidakpastian dalam proyek pengembangan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan metode prototype. Dalam membentuk sebuah prototype, terdapat langkah-langkah yang harus diikuti demi menciptakan prototype yang efektif. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Dalam tahap ini, kita mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna atau pemangku kepentingan dengan cara kita melakukan analisis, wawancara, diskusi, penelitian, dan sebagainya. Hal ini akan membantu tim pengembang mendapatkan informasi yang tepat mengenai keinginan pengguna dari sistem atau aplikasi yang akan dibangun. Terus yang kedua adalah perencanaan prototype. Setelah diketahui kebutuhannya, tim pengembang merancang sebuah prototype. Prototype tersebut bisa berupa prototype kasar yang hanya memiliki fitur-fitur dasar, ataupun prototype yang lebih canggih, yang memiliki fitur yang lebih lengkap dan kompleks. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan prototype. Setelah prototype dirancang, langkah selanjutnya adalah pengembangan prototype yang sesuai dengan desain dan aturan yang telah disepakati. Tim pengembang harus menciptakan sebuah prototype yang mampu berfungsi dengan baik, meskipun fitur-fitur di dalamnya hanya beberapa yang dibangun dengan sempurna. Terus yang keempat adalah pengujian dan evaluasi. Setelah prototipe tersebut dirancang, tahap selanjutnya adalah pengujian dan evaluasi. Dengan cara kita memperlihatkan prototipe tersebut kepada pengguna atau pemangku kepentingan supaya mendapatkan masukan dan umpan balik. Hal ini akan membantu mengidentifikasi masalah dan kekurangan ataupun perubahan yang perlu diperbaiki pada sebuah prototipe. Terus yang kelima adalah revisi dan perbaikan. Ketika sudah mendapat banyak masukan dan umpan balik, tim pengembang akan melakukan revisi dan perbaikan dengan cara mengambil semua masukan tersebut lalu melakukan perubahan di sebuah prototipe untuk menciptakan prototipe dengan versi yang lebih baik. Terus yang keenam adalah pengulangan. Pada tahap ini, kita melakukan pengulangan beberapa kali, tergantung pada kompleksitas dan skala proyek prototipe. Setiap pengulangan yang terjadi pada tahap ini akan menciptakan versi yang lebih baik dan hingga tingkat lanjut sampai kepuasan dan kebutuhan pengguna terpenuhi.
Terus yang terakhir atau yang ketujuh adalah pengembangan produk final. Setelah prototipe sesuai dengan kebutuhan pengguna, kita akan mengembangkan produk perangkat lunak berdasarkan prototipe tersebut. Dengan cara kita mengembangkan dengan fitur-fitur yang telah disempurnakan oleh prototipe, lalu menjaga dan memelihara perangkat lunak tersebut sehingga bisa digunakan setiap saat. Jadi saya akan membacakan kelebihan serta kekurangan dari metode prototipe. Metode prototipe dalam pengembangan lunak memiliki sejumlah kelebihan yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi proyek. Di antaranya itu ada 1, pemahaman kebutuhan yang lebih baik. Dengan membuat prototipe, pemangku kepentingan dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan model awal produk. Hal ini membantu mereka memberikan umpan balik yang lebih jelas dan konkret. Yang kedua itu ada umpan balik dini. Prototipe memungkinkan pengujian awal dari fitur atau antarmuka produk. Pemangku kepentingan dapat memberikan umpan balik secara langsung setelah melihat prototipe. Yang ketiga itu ada mengurangi risiko pengembangan. Prototipe membantu mengidentifikasi masalah dan kesalahan lebih cepat sebelum seluruh sistem dikembangkan. Dengan mendapatkan umpan balik awal dan melakukan pengujian lebih awal, risiko pengembangan dapat dikurangi baik secara sisi teknis maupun fungsional. Yang keempat itu juga ada mempercepat siklus pembangunan. Dengan adanya prototipe, pengembang dapat lebih cepat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Ini mempercepat siklus pengembangan karena pemangku kepentingan tidak perlu menunggu produk jadi untuk memberikan umpan balik. Dan untuk kelebihan terakhir itu diantaranya ada fleksibilitas dalam perubahan. Prototipe yang bersifat iteratif memungkinkan perubahan lebih mudah dilakukan pada tahap awal pengembangan. Jika ada perubahan kebutuhan atau umpan balik yang muncul, prototipe bisa diperbarui dengan cepat yang membuat proses pengembangan lebih fleksibel. Meskipun metode prototipe memiliki banyak kelebihan tentunya, ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Di antaranya itu ada yang 1, memerlukan waktu dan sumber daya. Prototipe membutuhkan waktu dan sumber daya untuk dibuat, diuji, dan disempurnakan. Ini berarti pengembangan harus membuat versi awal dari sistem yang mungkin tidak sempurna dan terus diperbarui sesuatu dengan umpan lebih baik. Yang kedua itu juga tidak cocok untuk semua proyek. Kenapa? Karena metode prototipe tidak selalu cocok untuk setiap jenis proyek. Misalnya, untuk proyek yang sangat besar atau kompleks, membuat prototipe untuk setiap bagian sistem bisa menjadi tidak praktis atau kurang efisien. Selain itu, jika kebutuhan sudah sangat jelas di awal, membuat prototipe yang berulang mungkin tidak diperlukan. Adapun kekurangan yang ketiga itu ada memerlukan manajemen proyek yang baik. Proses prototyping seringkali bersifat iteratif dan dapat berlanjut tanpa batas jika tidak ada pengendalian yang baik. Manajer proyek perlu mengelola ekspektasi, memastikan umpan balik yang diterima. Adapun kekurangan dari prototipe lainnya itu ada kemungkinan tidak akurat. Kenapa? Karena prototipe seringkali dibangun dengan cepat dan tidak sepenuhnya mencerminkan fungsionalitas akhir dari sistem. Karena prototipe seringkali hanya mencakup aspek-aspek tertentu dari sistem dan dibuat untuk tujuan pengujian awal, ada kemungkinan bahwa prototipe ini sendiri tidak mencerminkan bagaimana sistem sesungguhnya akan bekerja atau berinteraksi dengan komponen lain. Secara keseluruhan, meskipun metode prototipe menawarkan banyak manfaat, penting untuk pertimbangkan kekurangan-kekurangan ini dan memastikan bahwa metode ini diterapkan dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh metode prototipe. Berikut adalah beberapa contoh metode prototipe yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan produk lainnya. Yang pertama ada rapid prototyping. Rapid prototyping adalah salah satu bentuk metode prototipe yang fokus pada pembuatan prototipe dengan cepat dan efisien. Metode ini menggunakan alat bantu pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan prototipe dalam waktu singkat. Contohnya, dalam pengembangan perangkat lunak, pengembang dapat menggunakan alat prototyping yang memungkinkan mereka membuat tampilan antarmuka pengguna secara visual tanpa perlu menulis kode secara lengkap. Yang kedua ada paper prototype. Ini adalah bentuk metode prototipe yang sederhana dan murah. Ini dibuat dengan menggunakan kertas dan gambar sketsa untuk mempresentasikan antarmuka pengguna dan alur kerja. Ini dapat dengan mudah diubah dan direvisi.
mengganti atau menambah lembaran kertas, contohnya dalam pengembangan aplikasi mobile. Tim pengembang dapat membuat paper prototype untuk mengembangkan tata letak, halaman, dan interaksi antarmuka. Yang ketiga ada Wizard of Oz Prototyping. Ini melibatkan simulasikan fungsi prototype menggunakan manusia atau pihak lain sebagai penyamaran di belakang layar. Ini berguna untuk beberapa fungsi prototype tidak dapat diimplementasikan dalam waktu singkat atau memerlukan sumber daya yang mahal. Contohnya, dalam pengembangan asisten virtual, pengembang dapat menggunakan penyamaran manusia untuk merespon permintaan pengguna sebagai gantinya. Yang ketiga, ada evolutionary prototyping. Ini melibatkan pengembangan secara bertahap di mana setiap iterasi prototipe berikutnya meningkatkan fitur dan fungsionalitas yang ada berdasarkan umpan balik dari pengguna. Contohnya dalam pengembangan aplikasi web, Timur pengembang dapat merilis versi prototipe awal dengan fitur dasar dan kemudian secara bertahap menambahkan fitur-fitur baru pada setiap iterasi berikutnya. Yang kelima ada vertical prototyping. Ini melibatkan pengembangan prototipe dengan mendalam pada beberapa fitur atau modul yang krusial untuk sistem atau produk tersebut. Dengan fokus pada aspek-aspek penting ini, tim pengembang dapat menguji keakuratan dan kinerja inti dari prototipe tersebut. Contohnya dalam pengembangan sistem manajemen basis data, tim pengembang dapat membuat prototipe yang fokus pada kemampuan manipulasi data dengan cepat. Yang keenam, horizontal prototyping. Ini melibatkan pengembangan prototipe yang mencakup berbagai fitur secara meluas, tetapi mungkin belum sepenuhnya dikembangkan. Prototipe horizontal lebih berfokus pada representasi keseluruhan produk daripada detail fitur. Contohnya dalam pengembangan aplikasi, tim pengembang dapat membuat prototipe yang menunjukkan tampilan beranda, tampilan produk, dan tampilan keranjang belanja, tetapi belum menyediakan proses checkout yang lengkap. Metode prototipe ini memungkinkan tim pengembang untuk lebih eksploratif dan responsif dalam menciptakan produk yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pilihan metode prototipe yang dapat tergantung pada kompleksitas proyek dan lingkungan pengembangan. Saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan metode prototipe. Berikut adalah beberapa contoh penerapan metode prototipe dalam berbagai bidang. Yang pertama, pengembangan aplikasi mobile. Tim pengembangan perangkat lunak menciptakan prototipe aplikasi mobile dengan fitur dasar yang mencerminkan konsep dan antarmuka pengguna yang direncanakan. Prototipe ini kemudian diperlihatkan kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik tentang tampilan, navigasi, dan fitur-fitur yang diinginkan sebelum pengembangan aplikasi secara keseluruhan. Yang kedua, desain antarmuka pengguna UI UX. Dalam desain antarmuka pengguna, tim desainer dapat membuat prototipe interaktif untuk menunjukkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan antarmuka. Prototipe ini memungkinkan desainer untuk menguji desain, navigasi, dan respon antarmuka secara lebih mendalam. Yang ketiga, perangkat keras hardware. Dalam pengembangan perangkat keras, prototipe fisik dapat dibuat untuk menguji fungsi dan kinerja perangkat sebelum memproduksi perangkat secara massal. Prototipe ini memungkinkan pengujian dan penyesuaian desain perangkat sebelum diproduksi secara besar-besaran. Yang keempat, sistem informasi atau aplikasi bisnis. Dalam pengembangan sistem informasi atau aplikasi bisnis, prototipe dapat digunakan untuk menunjukkan alur kerja, fitur, dan fungsional dasar dari sistem. Prototipe ini membantu dalam memahami dan memvalidasi kebutuhan bisnis sebelum mengembangkan sistem secara keseluruhan. Yang kelima, desain produk fisik. Dalam pengembangan produk fisik,
seperti perangkat elektronik, mobil, atau peralatan rumah tangga. Prototipe dapat digunakan untuk menguji desain dan fungsi produk sebelum produksi massal. Yang kelima, apalah jalan-jalan di luar. Kelihatan kibri. Dikat. Ini kelihatan. Belum sisa 3. Yang kelima, desain produk fisik. Dalam pengembangan produk fisik, prototipe dapat digunakan untuk menciptakan Yang kelima, desain produk fisik. Dalam pengembangan produk fisik, seperti perangkat elektronik, mobil, atau peralatan rumah tangga, prototipe dapat digunakan untuk menguji desain dan fungsi produk sebelum produksi massal. Prototipe ini membantu dalam mengidentifikasi masalah desain dan meningkatkan kualitas produk. Yang keenam, pengembangan permainan. Dalam pengembangan permainan, prototipe dapat digunakan untuk menciptakan tingkat atau mekanisme permainan yang berfungsi sebagai percobaan awal. Prototipe ini memungkinkan tim pengembang untuk menguji gameplay, kesulitan, dan alur permainan sebelum menciptakan permainan secara keseluruhan. Yang ketujuh atau yang terakhir, desain web dan e-commerce. Dalam pengembangan situs web dan platform e-commerce, prototipe dapat digunakan untuk menunjukkan tampilan halaman, tata letak, dan alur kerja. Prototipe ini membantu dalam mendapatkan umpan balik dari pengguna tentang pengalaman pengguna sebelum meluncurkan